Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nabil Alfariki, NIM 18010051, kelas TPB 18. Baik, di sini saya akan menjawab soal-soal UAS Teknik Pengoboran 2. Yang pertama, lumpur dengan water loss tinggi saat akan dipakai pada formasi shell dapat mengakibatkan. Jawabannya adalah pipe stuck, karena menggunakan water loss tinggi pada formasi shell akan mengakibatkan mud cake menjadi tebal, sehingga lebih tinggi resikonya terjadinya differential sticking, resiko swab effect, well kick, dan dinding lubang bor runtuh. Jadi, mud cake pada formasi shell harus benar-benar stabil, jika tidak maka akan terjadi pipe sticking. Nomor 2. Ketebalan mud cake yang timbul di dinding lubang dipengaruhi oleh. Jawabannya adalah sifat fisik lumpur yang berupa filtration loss dan banyaknya solid material atau filtrat yang tertinggal dalam dinding lubang bor. Setelah fluida terserap ke dalam formasi, maka akan mengakibatkan menebalnya mud cake pada dinding lubang. Selanjutnya adalah nomor 3. Differential sticking cenderung akan terjadi pada. Jawabannya adalah pada kondisi pengoboran overbalance condition, atau di mana tekanan lumpur lebih besar daripada tekanan formasi, dan juga pada kondisi formasi yang porous dan permeable. Selanjutnya adalah nomor 4. Lumpur yang terlalu kental akan menyebabkan. Jawabannya adalah yang pertama, penurunan penetration rate atau penurunan kecepatan laju penembusan batu karena lumpur terlalu kental. Yang kedua adalah pressure loss atau kehilangan tekanan dan beban pompa bertambah. Yang ketiga adalah lumpur sulit dipisah dari gas, cutting maupun pasir. Selanjutnya adalah nomor 5. Apabila menurunkan rangkaian mata bor di mana lumpur mempunyai gel strength besar, kemungkinan yang dapat terjadi adalah. Jawabannya adalah low circulation dan caving. Karena jika lumpur mempunyai gel strength yang besar, maka akan mengakibatkan formasi yang ditembus rekah dan terjadinya low circulation dan caving. Selanjutnya adalah nomor 6. Pada saat menurunkan rangkaian mata bor pada pengoboran yang cukup dalam, sering dilakukan sirkulasi berkala dan pada kedalaman tertentu. Hal ini bertujuan untuk. Jawabannya adalah supaya cutting tidak turun ke bawah dengan cepat, yang akan menyebabkan delistingnya tertimbun oleh cutting. Selanjutnya adalah nomor 7. Untuk menurunkan kekentalan lumpur tanpa menaikkan water loss, dapat ditambahkan bahan lumpur. Jawabannya adalah dapat menambahkan zat adiktif berupa thinner. Contohnya adalah krom lignosivalanate, acrylglagle, sodium acid, pipohespate, dan lain-lain untuk menurunkan kekentalan lumpur tanpa menaikkan water loss. Selanjutnya adalah nomor 8. Kalau water loss atau air lapisan dari lumpur cukup tinggi, maka kemungkinan besar dapat terjadinya. Jawabannya adalah mud cake akan semakin tebal dan akan terjadi differential sticking. Selanjutnya adalah nomor 9. Lumpur bor dengan berat jenis yang terlalu tinggi dari yang diperlukan akan mengakibatkan. Jawabannya adalah low circulation atau hilangnya lumpur pada formasi. Lumpur yang masuk pada batuan-batuan yang mempunyai rongga-rongga besar bisa terjadi well kick karena berkurangnya tekanan hidrostatik. Selanjutnya adalah nomor 10. Ada 3 buah tangki lumpur dengan panjang 8 feet, lebar 10 feet, tinggi 8 feet. Kalau batasannya boleh mengisi lumpur hanya 6 feet, maka volume lumpur di dalam ketiga tangki tersebut berapa barel? Jawabannya adalah
Yang pertama adalah mencari volume satu tangki, yaitu dengan cara 8 feet dikali 10 feet dikali 6 feet sama dengan 1881 kubik feet. Selanjutnya adalah mencari volume 3 tangki, yaitu 1080 dikali 3 sama dengan 3240 kubik feet. Dikonversikan ke dalam kubik feet ke barel, yaitu 3240 dikali 0,17811 sama dengan adalah 577,0764 barel. Selanjutnya adalah nomor 11. Casing 95/8 inci OD 8,835 ID 40 pounds per feet, diameter lubang 1/4 inci, panjang casingnya adalah 5000 feet. 1 feet sama dengan 13 inci. 1 kubik feet sama dengan 7,84 galon. 1 barel sama dengan 42 galon. Volume anularnya adalah, jawabannya adalah, yang pertama adalah mencari VOD, volume OD, sama dengan 1/4 pi dikali OD kuadrat 2 dikali 2 sama dengan 1/4 kali 3,14 kali 0,82 kuadrat 2 dikali 5000 sama dengan 2524,58 kubik feet. Selanjutnya adalah mencari volume hole sama dengan 1/4 pi dikali ID hole kuadrat 2 dikali L sama dengan 1/4,3,14 dikali 1,02 kuadrat 2 sama dikali 5000 sama dengan 4883,57 kubik feet. Selanjutnya adalah mencari V anular atau volume anular sama dengan volume hole atau lubang diambil volume OD sama dengan 4083,57 diambil 2524,58 sama dengan 1559 kubik feet. Dikonversikan menjadi 1559 dikali 0,17811 sama dengan 277,68 barel. Selanjutnya adalah nomor 12. Untuk mendapatkan kecepatan pengeboran atau ROP yang optimum, parameter bor yang cenderung diubah-ubah adalah, yang pertama adalah WOB. Karena memperoleh ROP yang optimum, pemberian WOB berguna untuk kemajuan dalam penembusan formasi dan untuk menjaga rangkaian pipa bor agar tetap tegang atau tension. Yang kedua adalah RPM. Karena RPM yang besar akan memberikan ROP yang besar pula sampai dengan batas-batas tertentu. Jika RPM dinaikkan sampai batas vibrasi maksimal, maka akan terjadi torque yang terlalu besar sehingga akan mempercepat kerusakan pahat. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah flow rate. Karena laju alir yang semakin tinggi sehingga dapat mempercepat menggerus formasi pengeboran dengan mudah. Selanjutnya adalah nomor 13. Pada rangkaian BHA tanpa stabilizer, lubang dapat menyimpang dari sumbu vertikal. Hal tersebut diakibatkan oleh karena tekanan pada rangkaian drill sting, di mana semakin panjang drill sting maka semakin lentur sehingga sangat dibutuhkannya stabilizer agar lubang tidak menyimpang pada pengeboran vertikal. Selanjutnya adalah nomor 14. Jelaskan peran dari masing-masing 5 sistem pada pengeboran. Yang pertama adalah sistem angkat. Sistem angkat adalah memberikan ruang kerja yang cukup untuk pengangkatan dan penurunan rangkaian pipa bor dan peralatan lainnya. Sistem angkat ini terdiri dari supporting struktur yang terdiri dari rig dan struktur dan hoisting equipment yang terdiri dari drawok, overhead tool, dan drilling line. Selanjutnya adalah sistem putar.
Sistem putar sendiri berfungsi untuk memutar rangkaian pipa bor dan juga memberikan beratan di atas pahat untuk mengebor formasi. Sistem putar terdiri dari rotary table, master bushing, Kelly, swivel, drill pipe, drill collar, dan bead. Selanjutnya adalah sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi merupakan sistem yang mengedarkan lumpur pengeboran untuk keperluan penanganan problem, pencegahan, dan perawatan peralatan. Sistem sirkulasi terdiri dari drilling fluid, preparing area, circulation equipment, dan solid control equipment. Selanjutnya adalah sistem tenaga. Sistem tenaga sering disebut dengan prime mover, yang berguna untuk meneruskan tenaga yang diperlukan untuk mendukung jalannya kegiatan pengeboran. Selanjutnya adalah sistem pencegahan semburuan liar. Sistem pencegahan semburuan liar atau BOP berguna untuk mencegah terjadinya blowout apabila terjadi kick yang tidak terkendali. Sistem pencegahan semburuan liar ini terdiri dari BOP stack, akumulator unit, jug manifold, dan kill line. Baik, sampai di situ saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.